Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini saya akan membahas contoh soal cerita TIU CPNS 2021. Nah, ini adalah pembahasan PR yang sudah saya upload di video sebelumnya. Oke, langsung saja ya. Kita akan bahas sebuah bejana berbentuk silinder berisi 1/3-nya. Jika ditambah air sebanyak 3 liter lagi, bejana tersebut menjadi berisi 1/2-nya. Berapa literkah kapasitas bejana tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan adalah kapasitas bejana, ya. Oke, sekarang kita misalkan kapasitas itu X, ya teman-teman, agar mudah untuk mengerjakannya. Nah, ingat, setiap soal cerita itu kalimatnya kita ubah ke kalimat matematika. Nah, di sini kita ketahui 1/3-nya silinder, ya, isinya, ya. Berarti 1/3 kapasitas. Kapasitas tadi kita misalkan X plus 3. Dari mana Kak 3? Karena di sini ada keterangan jika ditambah air sebanyak 3 liter lagi. Berarti di sini kita tambah 3. Lalu sama dengan setengah X atau setengah kapasitas. Nah, bejana tersebut menjadi berisi setengahnya. Nah, berarti kan kalau di kalimat soal ada kata-kata menjadi, itu sama saja dengan artinya sama dengan. Jadi di sini sama dengan setengah kapasitas, ya. Nah, sekarang berapa literkah kapasitas bejana tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah kapasitas. Kapasitas tadi kita misalkan X. Berarti yang kita cari di sini adalah X-nya, ya. Nah, sekarang kita kelompokkan saja. X bertemu dengan X. Jadi pindah ruas. Nah, 3 plus, tetap 3 plus. 1/3 X ini kan plus. Plus 1/3 X itu pindah ruas menjadi min 1/3 X. Jadi, 3 sama dengan 3 min 2/6 X. Maaf ya teman-teman, di sini agak berisik. Ada suara ayam. Jadi agak terganggu sedikit ya. Harap dimaklumi karena di sini di desa teman-teman. Oke. 3 min 2/6. Loh, kok bisa 6 di sini, Kak? Iya, karena ini adalah pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan ini kita harus samakan penyebutnya. Jadi, 2 dan 3 kita samakan penyebutnya menjadi 6 ya. Oke. 3 dikali 1 sama dengan 3. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kenapa Kak kok bisa 2 dikali 1? Iya, karena penyebutnya kita samakan 6. Jadi ya, 2 dikali berapa ada 6. Berarti dikali 3. 3 kita kalikan dengan pembilangnya. Jadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1/6 ya. Nah, sekarang yang kita carikan X atau kapasitasnya ya. Berarti 1/6 kita pindah ruaskan ke 3 ya. Jadi 18. Loh, kok bisa 18, Kak? Iya, karena kan seperti ini, teman-teman. Saya jelaskan. X sama dengan, kan ini 3. 3. Nah, 1/6 pindah ruas berarti 3 dibagi 1/6. Kalau pembaginya dirubah menjadi kali, berarti pecahannya 1/6 ini kita balik menjadi 6/1. Kenapa kok bisa dibalik menjadi 6/1? Karena pembagi ini kita rubah menjadi kali. Nah, berarti 3 dikali 6/1. Berapa teman-teman? 3 dikali 6 sama dengan 18. Paham ya teman-teman sampai di sini? Berarti X atau kapasitas silinder itu berjumlah 18 liter. Ya, jawabannya B. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 1. Di desa A terdapat 40 orang yang mempunyai pekerjaan buruh dan pedagang.
Orang yang mempunyai pekerjaan buruh 34 orang dan orang yang mempunyai pekerjaan dagang 16 orang. Maka banyak orang yang mempunyai pekerjaan dagang dan buruh adalah. Nah, jika kita lihat dari soal ini bisa kita kerjakan dengan diagram pen. Pasti teman-teman sudah tahu tentang diagram pen. Nah, ternyata ada rumus cepatnya, teman-teman. Ya, oke. Sekarang rumus cepatnya gimana? Seperti ini, teman-teman. Kita rubah dulu kalimat soal menjadi kalimat matematika. Kita ketahui ya, totalnya berapa di desa A? 40. Nah, ada 34 orang yang mempunyai pekerjaan buruh. Ya, ini nih. Dan ada 16 orang yang mempunyai pekerjaan dagang. Nah, ini ya. Jadi, gimana teman-teman rumusnya? Nah, rumusnya seperti ini. Anak SD jalan sore ke taman. Nah, ini rumus cepatnya ya. Kok anak SD jalan sore ke taman, Kak? Ya, ini adalah tips trik supaya mudah menghafalkan rumusnya. Jadi, SD sama dengan JS min T. SD ini adalah suka keduanya. JS ini adalah jumlah suka dikurangi total ya. Caranya agar mudah dihafal, anak SD jalan sore ke taman. Ya. Tinggal kita masukkan saja. Di sini kan yang ditanyakan adalah yang suka keduanya. Oke, suka keduanya sama dengan jumlah suka. Jumlah suka. Yang suka tadi berapa? 34 ditambah 16 ya. Nah, 34 ditambah 16 min total orang berapa? Ada 40. Jadi min 40. Ya, tinggal kita masukkan angkanya. Jadi, yang suka keduanya atau yang mempunyai pekerjaan keduanya sama dengan 34 ditambah 16 sama dengan 50 dikurangi 40. Jadi, yang mempunyai pekerjaan keduanya adalah 10 orang. Nah, mudah sekali ya teman-teman. Kalau kita mau pakai diagram pen juga bisa, tapi kita harus menggambar dulu lingkaran-lingkaran di arsir kayak gitu ya. Nah, paham ya? Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang B. Oke, sekarang lanjut lagi. Nomor 2. Sebuah pekerjaan dijadwalkan 90 hari untuk diselesaikan oleh 12 orang. Setelah dikerjakan selama 25 hari, pekerjaan dihentikan selama 13 hari karena banyak orang yang sakit. Tentukan tambahan orang yang diperlukan agar pekerjaan tersebut tetap dapat diselesaikan sesuai dengan target semula ya teman-teman. Nah, oke. Ingat ya, setiap soal cerita di matematika kita rubah ke kalimat matematika. Oke. Nah, di sini kita ketahui 90 hari itu bisa diselesaikan, harapannya diselesaikan oleh 12 orang. Dan sudah berjalan selama 20 hari, tapi dihentikan ya. Tetap dengan harapan 12 orang ya. Bisa menyelesaikan selama 12 hari. Nah, supaya ya bisa sesuai dengan jadwal, berapa tambahannya yang ditanyakan. Oke. Di sini ada rumus cepatnya teman-teman. Ini biasanya teman-teman mengerjakan pakai rumus berbalik nilai atau sejajar kan. Nah, tapi ini ada cara cepatnya seperti ini. Tambahan sama dengan libur per sisa waktu dikali orang. Di sini kan yang ditanya tambahan ya. Coba kita pakai tambahan sama dengan 13. Kan liburnya 13 hari karena banyak orang yang sakit. Berarti liburnya sebanyak 13 hari. Kita masukkan 13 ya. Per sisa waktu ya. Ini kan 90 hari. Tetapi sudah bekerja selama 25 hari. Berarti dikurangi 25. Dikurangi lagi. Libur selama 13 hari. Berarti dikurangi 13. Dikali berapa orang targetnya teman-teman? 12 orang. Nah, berarti 13 per 52. Dari mana Kak 52? Dari 90 dikurangi 25 dikurangi 13 ya. Dikali 12 tetap kita turunkan. Ini ada yang bisa dicoret enggak teman-teman? Ada ya. 52 dibagi 13 berapa? Sama dengan 4 ya. Nah, 13 dibagi 13 kan sama dengan 1.
Oke, sekarang tinggal 4 dengan 12. Bisa tidak dibagi? Bisa ya. Nah, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti tambahannya sebanyak 3 orang. Ya. Nah, di sini jawabannya adalah E ya. Kenapa E, Kak? Kok enggak A? Ya, karena di sini yang ditanyakan hanya tambahan ya. Tentukan tambahan orang yang diperlukan agar pekerjaan tersebut tetap dapat diselesaikan. Tapi kalau di sini yang ditanya, tentukan berapa banyak orang agar pekerjaan tersebut tetap dapat diselesaikan. Ini jawabannya 15 ya, harus dijumlahkan dulu. Tapi di sini kan yang ditanyakan hanya tambahan saja. Jadi jawabannya E. Teman-teman jangan terjebak di situ ya. Di sini ya, jangan ditambahkan dengan 12. Nanti terjebak malah 15 dijawab A ya, salah ya. Oke, sekarang nomor 3. Andi berangkat dari Palembang menuju Lampung pada pukul 5 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada waktu yang sama, Budi berangkat dari Lampung menuju Palembang melewati jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak tempuh antara Palembang ke Lampung itu 150 km. Pada pukul berapakah Andi dan Budi akan berpapasan? Nah, di sini waktu berpapasan, teman-teman. Waktu berpapasan itu ada rumus cepatnya. Rumus cepat waktu berpapasan sama dengan jarak total per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Tinggal kita masukkan angkanya, teman-teman. Di sini kan sudah lengkap angkanya. Kita masukkan saja. Jarak totalnya sama dengan berapa? 150 km. Kecepatan 1 sama dengan 60 km. Ditambah kecepatan 2, 40 km ya. Jadi, waktu berpapasan sama dengan 150 tetap 60 ditambah 40 sama dengan 100. Nah, 150 per 100 ini bisa tidak dibagi? Bisa ya. Hasilnya berapa? 150 dibagi 5 sama dengan 3. 100 dibagi 5 sama dengan 50 maksudnya ya. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Nah, begitu juga dengan 150. Ini dibagi 50. Jadi sama-sama dibagi 50. Nah, sekarang waktu berpapasannya 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Nah, jadi si Andi dan Budi bisa berpapasan setelah 1,5 kemudian. Nah, 1,5 ini bukan 1,5 ya teman-teman cara membacanya, tapi 1,5 jam ya. Nah, jadi Andi dan Budi berangkat sama-sama pukul jam 5. Tinggal kita tambahkan jam 5 ditambah 1,5 jam atau 1,30 ya. Jadi sama dengan 6,30. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Paham ya? Sekarang kita lanjut nomor 4. Di sebuah kampus mempunyai 60 siswa yang ingin mengikuti organisasi PMI dan PMR. 54 siswa ingin mengikuti organisasi PMI dan 30 siswa mengikuti organisasi PMI dan PMR. Berapa siswakah yang hanya mengikuti organisasi PMR? Nah, di sini sudah kita ketahui ya teman-teman, jumlah seluruh siswa 60. Nah, yang mengikuti PMI 54. Nah, yang mengikuti kedua-duanya PMI dan PMR ini 30 ya. Yang ditanyakan yang hanya mengikuti PMR saja. Oke. Sekarang kalimat soal kita rubah ke kalimat matematika. Jumlah total sama dengan 60. Yang mengikuti PMI saja hanya sama dengan 54. Yang mengikuti PMI dan PMR sama dengan 30. Nah, cara pengerjaannya gimana, Kak? Cara pengerjaannya sangat mudah ya, sesuai dengan rumus yang saya berikan di soal nomor 2. Anak SD jalan sore ke taman. Nah, sekarang kita lihat suka keduanya itu berapa teman-teman? 30. Sama dengan jumlah selisih. Nah, jumlah selisih itu berapa teman-teman? 54 ditambah selisih yang satunya tidak tahu kan teman-teman. X min totalnya berapa? 60.
Nah, jadi yang akan kita cari itu adalah X-nya, teman-teman. Nah, paham ya? Sekarang kita lanjut. Min 60 ini pindah ruas menjadi plus 60. 60 ditambah 30 sama dengan 90 ya di sini ya. Nah, 90 ini tetap kita tulis 54 ditambah X. Nah, 54 ini kita pindah ruaskan. Loh, kok kenapa Kak? Kan supaya kita ketemu X-nya saja. Oke, jadi 54 pindah ruas, 90 dikurangi 54 sama dengan X. X sama dengan 90 dikurangi 54 sama dengan 36. Jadi jawabannya adalah 36 ya teman-teman. Paham ya? Harusnya paham. Oke, kita lanjut ya nomor 5. Nah, nomor 5 ini silakan teman-teman baca sendiri. Ini tentang peluang ya teman-teman. Nah, ini untuk PR teman-teman. Silahkan dijawab di kolom komentar beserta jawabannya dan caranya. Nah, untuk pembahasan PR ini nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Insya Allah besok saya akan bahas. Semoga teman-teman yang selalu mengikuti channel Tialopa Channel bisa mendapatkan NIP pada tahun ini dan bisa keterima CPNS pada tahun ini. Dan semoga semua teman-teman bisa menjadi ASN yang amanah ya teman-teman. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.